Nah, ini cara menghiasnya teman-teman. Nah, jadi hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku ingin berbagi resep donat yang simple, sedikit menguleni dengan 2 kuning telur. Buat kalian yang baru belajar masak atau cuman ingin lihat makanan aja, YouTube channel ini cocok banget buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Kita aktifkan dulu raginya, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, 100 ml air hangat. Bila kurang bisa ditambah, kita diamkan selama 5-10 menit. Lalu siapkan wadah bersih, masukkan tepung terigu 250 gram atau setara dengan 22-23 sendok makan. Lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk, aku pakai Denkol. Terus masukkan gula 3 sendok makan gula pasir atau gula halus, kemudian dicampur rata. Setelah campur rata, masukkan 2 kuning telur, kemudian masukkan ragi lalu diaduk sampai rata. Bisa pakai tangan atau mau pakai sendok. Kita ulangi sebentar saja sampai setengah kalis. Kemudian masukkan 1 sendok TSP, lalu diuleni sebentar. Lalu masukkan 1 sendok teh margarin, kemudian diuleni sebentar. Setelah itu dibentuk bulat. Setelah adonan dibentuk bulat, kemudian tutup dengan sarbet, lalu diamkan selama 40-60 menit. Setelah didiamkan selama 40-60 menit, kemudian adonan kita kempeskan, kita keluarkan udaranya, kemudian kita ulangi sebentar. Lalu kita bagi adonan sesuai selera, mau 40 gram bisa, 10 bisa, tergantung selera. Kemudian kita cetak atau dibentuk donat. Untuk adonan yang saya buat 10 gram, ada yang 30 gram karena anak-anak tidak suka terlalu besar ukurannya, jadi sesuai selera anak-anak. Jadi buat kalian yang pemula dan tidak ada timbangan, sebenarnya kalian bisa nggak perlu harus patokan timbangan, jadi kalian bisa potong sesuai keinginan. Setelah adonan dibagi sesuai selera, kemudian kalian bulat-bulatkan adonannya dibentuk kayak bola. Kemudian siapkan kertas kue, lalu taburkan sedikit tepung terigu di atasnya. Kemudian ambil 1 adonan yang berbentuk kayak bola kelereng. Kemudian kalian pipihkan, bisa pakai rolling pin atau pakai tangan kayak saya bisa untuk yang pemula. Kemudian ambil tutup bekas obat atau tutup kayak spluit
yang bulat, kemudian kalian bulatkan pas di tengah-tengah adonan dan jadinya seperti donat. Dan sisa adonan yang tidak terpakai kalian bisa bulatkan kembali dan bentuk seperti kelereng. Kemudian simpan adonan di atas kertas kue tadi yang telah ditaburi tepung terigu. Oh iya, sisa adonan tadi yang bulatan tengah kalian bisa kumpuli juga. Kemudian kalian uleni kembali sebentar, kemudian dibentuk lagi bulat seperti kelereng, kemudian baru dipipihkan lagi dan dicetak bentuk donat. Jadi sesuai selera, mau kalian yang bulat kecil itu bisa dibulatkan seperti kelereng biar nanti jadi donat tusuk, bisa juga. Pokoknya sekreatif kita dalam membentuk donat. Lakukan langkah seperti di atas untuk sisa adonan lainnya. Oh iya, untuk video donat kali ini aku buat donat berbentuk donat yang bulat, ada juga donat yang berbentuk kelereng, kemudian aku tusuk sama tusukan sate, dan juga ada juga donat yang berbentuk bomboloni. Sebenarnya tujuannya agar anak-anak tidak bosan dengan satu model bentuk saja, jadi aku buat banyak model. Tahap selanjutnya setelah adonan dicetak, kemudian kita diamkan kembali selama 30 menit sampai adonan menjadi ringan. Setelah didiamkan selama 30 menit, adonan donat mengembang 2 kali lipat dan bentuknya cantik dan adonannya ringan. Berarti proses selanjutnya kita siap untuk penggorengan. Jangan lupa panaskan minyak dalam wajan atau teflon. Goreng dengan api kecil. Ini kebetulan minyak yang saya pakai bekas donat kemarin. Jadi saran saya jangan memakai minyak untuk 2 kali penggorengan. Jadi minyaknya harus selalu baru, karena kalau pakai 2 kali minyaknya akan berbuih kayak ada busa. Tips dalam menggoreng donat, jangan dibolak-balik. Jadi goreng satu sisi, kemudian balik kembali bila sisinya sudah matang, agar minyak tidak terserap banyak dalam donat. Oh iya, itu tadi hasil gorenganku, dan alhamdulillah ada white ringnya. Jadi berhasil tidaknya sebuah donat bila ada garis white ringnya. Tahap selanjutnya adalah menghias donat. Kebetulan kali ini aku pakai coklat glaze. Aku beli coklat glaze yang instan di toko kue. Harganya murah, 100 gram 5.000. Dan juga pakai choco chip, pakai meses coklat. Masukkan donat ke dalam topping glaze, kemudian dihentak-hentakan sedikit agar glaze-nya rata. Baru kita hias. Jangan lupa siapkan tusuk sate untuk bisa menghiasnya, dan juga topping glaze yang ditaruh di dalam piping bag, jadi agar mudah untuk menghias. Donat yang kali ini saya buat ada yang bentuknya reguler, ada juga yang seperti donat mini Jeko, ada juga donat yang bentuknya sate, ada juga seperti donat bomboloni. Jadi berbagai macam bentuk dan varian. Masukkan donat ke dalam topping glaze, kemudian kita hentak-hentakan sedikit agar rata, baru kita hias. Nah, ini cara untuk membuat lubang dalam donat agar bisa kita masukkan glaze ke dalam donat. Kita masukkan adonan donat ke dalam topping glaze, kemudian dihentak-hentakan agar rata dan cantik. Kemudian lalu kita hias dengan tusukan sate.
Nah, begitu caranya untuk menghias dengan pakai tusukan sate, tinggal ditarik aja ke bawah. Jadi, tada! Cara tadi untuk donat lainnya, yaitu dengan mencelupkan ke dalam adonan glaze, kemudian dihentakkan sebentar. Kemudian kita bubuhi dengan choco chip di atasnya, dan akhirnya jadinya cantik. Atau bisa juga dengan cara langsung menempelkan langsung choco chipnya, jadi donatnya dijatuhkan ke dalam choco chip. Tapi sebenarnya biar choco chipnya bisa awet dan tahan lama, aku pakai bubuhi aja di atasnya. Untuk donat selanjutnya dengan cara yang sama, menempelkan adonan ke dalam glaze, topping glaze coklat, kemudian dihentakkan, lalu kita hias dengan topping glaze yang ditaruh di dalam piping bag. Jadi kita bikin garis-garis, kemudian garisnya kita tarik ke atas, jadi nanti jadinya seperti bunga. Untuk video kali ini sengaja aku banyakin contoh model cara menghiasnya agar kalian bisa lebih paham dalam menghias. Oh iya, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Ingat, tombol subscribe itu gratis. Oke, tolong bantu aku ya. Oh iya, donat bisa bertahan selama 3 hari. Kalian bisa simpan dalam wadah kedap udara. Sebaiknya simpan donat untuk donat yang belum dihiasi. Jadi bila sudah dihiasi, simpannya dalam kulkas dan masukkan dalam wadah kedap udara. Tada, akhirnya donatnya jadi juga.